Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sita. Ya, Kak Ade ini sudah berapa lama ya di Makassar kalau boleh tahu? Ini hari ketiga. Ini hari ketiga ya di Makassar bersama teman-teman SHI. Iya. Oh ya, jadi pertama-tama tuh kami mengucapkan terima kasih banyak ya atas kedatangan Kak Ade beserta Andrew juga, Mr. Andrew dari Master Plan, West Plan juga bersama teman-teman dari SHI Kampus Gagasan. Dan kita saat ini sedang ada podcast bersama Celebes Update TV. Jadi kita mau membincang sedikit soal lingkungan, soal SHI juga. Nah, kalau Kak Ade sebenarnya kan sudah berapa lama ya aktif di SHI sebelum jadi ketua pengurus pusat di SHI? Saya menjadi anggota SHI dulu tahun 2007. Kemudian dari anggota saya dipilih atau ditunjuk sebagai kepala departemen ekonomi dan unit usaha. Oke. Lalu saya diminta tahun 2006 diminta menggantikan posisi Sekretaris Jenderal SHI. Ya kebetulan mengundurkan diri. Kemudian 2017 terpilih menjadi ketua umum di Kongres SHI yang diadakan di Bandung. Jadi ini tahun terakhir saya menjadi ketua umum SHI. Oh, terakhir ya. Berarti ini sebenarnya momentum juga buat Kak Ade untuk menyampaikan apa sih sebenarnya masalah besar yang dilihatkan dari SHI, terus apa saja yang bisa dilakukan, apa yang telah dilakukan SHI. Nah, kalau kita membincangkan ini, kita kalau mau fokus ya di pembahasan soal lingkungannya. Kan SHI ini salah satu organisasi besar ya yang bergerak di bidang lingkungan, bagaimana untuk survive lingkungan kita itu. Kalau menurut Kak Ade sendiri di Indonesia ya, selama Kak Ade di SHI itu bagaimana sih kondisi lingkungan kita? Ya, kondisi lingkungan kita saat ini tidak dalam kondisi baik-baik. Ya, gimana? Jadi penuh dengan masalah, penuh dengan ambang kehancuran karena tidak ada kontrol dari para pelaku yang mendiami planet ini, termasuk di dalamnya manusia. Nah, konsep tentang melihat bumi ini atau planet ini sebagai produk ya, itu yang dikembangkan sehingga manusia merasa berhak untuk melakukan apapun terhadap bumi ini. Jadi manusia menganggap bahwa memang bumi ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga tidak ada rasa bersalah, tidak ada misalnya persoalan dari bahwa kita harus menjaga bumi, enggak, karena memang manusia mengidentifikasi bumi ini sebagai produk yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan umat manusia. Sebagai objek saja begitu ya. Sebagai objek saja. Padahal bumi ini dia bernyawa sama seperti manusia. Bernyawanya apa? Ketika dia mengalami tindak kejahatan yang ditimbulkan oleh manusia, dia mengalami masalah kan? Misalnya menimbulkan banjir, menimbulkan erupsi, tsunami dan sebagainya. Tapi pertanda-pertanda seperti itu tidak pernah disadari manusia. Terus saja melakukan tindak kejahatan terhadap bumi, sehingga memang lama-kelamaan ya kita akan mengalami titik di mana bumi yang akan berputar arah gitu ya, menyerang manusia. Nah, kondisi bumi yang berputar arah menyerang manusia ini harus kita jaga, dan salah satunya peran itu yang dilakukan oleh Sarekat Hijau Indonesia. Walaupun sebenarnya posisi SHI itu dia tidak pada program dalam hanya menyelamatkan lingkungan hidup, tapi SHI lebih kepada
program politik hijaunya. Program politik hijau ya. Ya, politik hijau itu adalah misalnya menggagas kebijakan-kebijakan yang berdampak besar terhadap perlindungan. Nah, kemudian juga politik hijau itu adalah dimaksudkan sebagai satu gagasan atau ikhtiar yang dipakai oleh kita manusia untuk memproduksi banyak usaha ya, atau praktek baik untuk melindungi bumi atau planet, misalnya memproduksi banyak politisi hijau. Ya. Nah, dua program besar SHI itu adalah politik hijau dan ekonomi hijau. Politik hijau dan ekonomi hijau. Politik hijau itu kami SHI dedikasikan untuk memperbanyak orang-orang yang berpikir besar terhadap bagaimana menjaga bumi ini dari berbagai kehancuran, tapi lebih kepada kebijakannya. Jadi misal kita memproduksi politisi hijau, kemudian campaigner hijau gitu ya. Nah, kita sebut hijau itu untuk mengidentifikasi orang-orang yang sudah menjelaskan diri mereka. Jadi sudah outstanding ya untuk satu kepentingan publik yang lebih environment. Nah, jadi kita tidak akan malu-malu lagi menyatakan bahwa misalnya saya standing untuk gerakan politik hijau. Ya. Yang satu tadi apa tuh? Yang satu lagi adalah ekonomi hijau. Oke, ekonomi hijau. Ekonomi hijau ini adalah usaha dari Sarekat Hijau Indonesia untuk memastikan bahwa antara politik dan ekonomi ini berjalan dengan sinergis. Banyak kan orang bilang bahwa kerusakan alam itu terjadi karena manusia tidak sejahtera. Nah, kita berusaha menggagas satu aktivitas ekonomi hijau melalui desa hijau. Jadi kita membangun pusat-pusat ekonomi baru di desa gitu. Misalnya dengan memperkuat desa melalui desa pariwisata atau ekoturism village, kemudian membangun desa melalui penguatan komoditi lokal, kemudian membangun desa melalui pusat-pusat peradaban, apakah dia sejarah, sosial. Jadi desa dikembalikan pada martabatnya sebagai pusat dorong gitu ya. Pusat dorong keadilan ekonomi baru. Itu kan tadi kita membincang soal ini ya, kebijakan. Kalau kebijakan kita tentunya tidak bisa lepas dari pemerintah yang harusnya bersinergi. Bagaimana sebenarnya sinergi antara SHI dengan pemerintah itu sendiri, Kak? Ya, SHI itu berusaha menempatkan diri dengan sebaik-baiknya di antara dua kubu yang memiliki pandangan yang berbeda. Jadi bagi teman-teman gerakan lingkungan, pemerintah akan dianggap sebagai epicentrum yang tidak mendukung. Nah, tetapi SHI menempatkan sebagai kontributor. Kita percaya bahwa pada saat ini pemerintah atau negara itu harus hadir untuk memastikan bahwa setiap ruang publik hijau itu berada pada tanggung jawab pemerintah. Ya. Tapi yang ini pemerintah gimana menurut pandangan dari SHI sendiri? Ya, pemerintah sebenarnya ada beberapa kemungkinan ya pemerintah bisa terbuka. Tetapi memang kita mesti datang kepada mereka dengan cara pandang yang lebih wise gitu. Karena kalau kita tidak menggunakan cara pandang yang wise, kita terus menerus pada posisi yang berseberangan. Ya.
mereka menganggap kita ini orang yang tidak memiliki tidak memiliki solusi. Ya, Jadi kita cuma dianggapnya berkuah-kuah. kaum yang tidak berpendidikan, kemudiannya tidak jelas gitu. Sementara kita menganggap bahwa pemerintah adalah orang-orang yang tidak menggunakan kekuasaan pada tempatnya. Nah, jembatan yang putus inilah yang coba SAI lanjut kembali. Kita mengerti banyak masalah pada sistem pemerintahan kita, dan kita juga tahu bahwa banyak teman-teman kita gerakan lingkungan hidup juga sedang memperjuangkan banyak hal, sehingga kita nggak mau mengutip dua perspektif ini. Kita sangat respect terhadap apa yang teman-teman gerakan lingkungan perjuangkan, dan semua menurut SAI itu adalah langkah yang benar dan tidak ada yang salah. Tetapi setiap organisasi mempunyai kebijakan, langgam, cara mengambil keputusan, dan lifestyle-nya serta paradigma, dan itu yang dilakukan oleh Sarekat Hijab Indonesia. Jadi kalau kita menjauhi pusat atau pembuat kebijakan ini, maka kita akan berada pada ruang kosong yang kita pukul sampai kita berkeringat, tapi kita nggak punya solusi. Oke. Kalau sinergi sendiri dengan civil society, menurut Kakak, civil society kita ini gimana begitu menyikapi isu-isu lingkungan sekarang? Ya, kalau civil society kita, SAI dengan civil society atau civil society antar civil society? Dua-duanya saja, Kak. Kalau SAI dengan civil society kami memahami bahwa mereka adalah pentahelik ya. Jadi pentahelik stakeholder yang utama menurut SAI. Oleh karenanya SAI sangat terbuka bekerja sama dengan university, karena SAI sangat percaya terhadap pendidikan. Salah satu yang merubah cara pandang, perilaku, kemudian orang semakin hari semakin memiliki kemampuan logika, berpikir dan sebagainya, itu didapat dari pendidikan. Oleh karena itu SAI tidak pernah bertentangan dengan situasi itu. Kami sangat suka sekali bekerja sama dengan universitas-universitas, sekolah, atau komunitas-komunitas. Saat ini SAI punya 5 memorandum of understanding dengan 5 universitas di Indonesia. Dan SAI juga selalu membuat international academic conference, ya, mendatangkan pembicara-pembicara dari luar dan dalam, karena kami percaya bahwa itu adalah salah satu langkah baik yang bisa dilakukan SAI untuk mentransformasi nilai-nilai hijau. Dan kalau dengan civil society lainnya, ya kami percaya bahwa tidak ada yang harus dipertentangkan dari interaksi ini. Jadi kita sangat senang bekerja sama dengan siapapun, apakah itu jurnalis, apakah itu bahkan dengan corporate sekalipun yang kita punya pandangan berbeda. Karena menurut kita SAI, 2 orang yang berbeda akan bertemu pada satu titik ketika kita mencapai kesepakatan. Tapi kalau kita tidak mencapai kesepakatan, ya kita pulang saja, tapi kita nggak usah marah-marah. Misalnya saya sama Mas Sito, kemudian kita 2 orang berbeda, kita orang dewasa, kita bicara secara dewasa, oke. Kalau kita nggak ketemu, ya sudah, kita saling menghormati saja apa yang kita lakukan masing-masing.